Mengapa para Habib tidak sah menjadi saksi nikah? Tanda tanya. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tanggal 13 April 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Video ini saya bagi beberapa bagian. Yang pertama adalah opening tadi, kemudian saya komentari, baru kemudian pembacaan dari tulisan Kiai Imad. Saya senyum-senyum membaca tulisan Kiai Imad ini bukan karena isinya, tetapi di dalam pandangan saya, penglihatan saya, tulisan ini merupakan langkah yang brilian dari Kiai Imad. Mengapa brilian? Tidak saya jelaskan di sini, tetapi ini langkah yang brilian. Paling nanti yang akan membela ya itu lagi. Ya kalau ndak Habib Rumel, Habib Zaini, Habib Wafi, kemudian Habib Qurtubi, dan lain sebagainya. Dari Habib-Habib sendiri mungkin juga tidak ini. Mungkin ya, kita lihat aja nanti. Tidak akan berani untuk melakukan counter argumen di ranah fikih seperti ini. Ya enggak apa-apa, tapi jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya klan Habib Alwi itu ya bisanya hanya sekedar mendongeng, tetapi dalam ranah fikih, dalam hitungan kalkulatif, detail-detail seperti itu mereka tidak memiliki kompetensi, jauh dari kata mencukupi. Saya betul-betul ketika membaca ini, saya tadi bacanya saat di jalan ada acara, saya iseng-iseng buka RMI, loh ada tulisan terbaru, saya baca, saya kaji, saya kalkulasi sejenak, gitu. Oh alah kesini ya, ya, dan sangat bagus sekali. Saya juga kaget dengan topik yang diangkat oleh Kiai Imad ini. Luar biasa. Kita sering melihat di media sosial video para Habib Alwi menari di hadapan banyak orang. Bahkan tidak hanya Habib muda yang sudah dikenal sebagai ulama pun tidak segan-segan untuk turun melantai menggerakkan kaki dan tubuhnya dalam alunan musik marawis. Tarian itu disebut sebagai tari temani, atau orang Yahudi menyebutnya Za'at temani, dalam kurung langkah Yaman, yaitu tarian yang berasal dari kaum Yahudi Yaman dengan gerakan khas menghentakkan langkah kaki dengan mode tertentu. Dalam fikih Islam, ulama berbeda pendapat tentang hukum menari. Hukumnya dibedakan dilihat dari jenis tarian itu sendiri. Tarian yang dibawakan laki-laki dan perempuan dan menari di hadapan siapa. Hukumnya berbeda pendapat dari mulai boleh, makruh, sampai haram. Ulama Syafi'iyah mayoritas membolehkan menari bagi laki-laki dengan syarat tertentu. Tetapi mereka sepakat bahwa orang yang sering menari adalah termasuk orang yang tidak mempunyai muru'ah atau kehormatan, dan yang melakukannya tidak sah untuk dijadikan sebagai saksi, termasuk saksi nikah. Seorang saksi diatur dalam fikih Islam, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya ia harus mempunyai muru'ah atau kehormatan. Dalam kitab Fathul Mu'in, muru'ah didefinisikan sebagai menjaga diri dari perbuatan rendah. Kitab Fathul Mu'in juga memberikan beberapa contoh orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya karena tidak mempunyai muru'ah. Maka runtuhlah muru'ah itu oleh makan dan minum di pasar, berjalan di pasar tanpa menutup kepala dan badan. Dalam kurung, hukum ini untuk selain orang, dalam kurung yang bekerja di pasar, mencium istri di hadapan orang, memperbanyak dalam kurung kata yang membuat orang tertawa, sering main catur dan berjoget. Dikutip dari Fathul Mu'in dalam I'anatut Thalibin 4-319. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, berkata Abul Faraj dan telah berkata Al-Kaffal, sebagian dari ulama kita, tidak diterima kesaksian para penyanyi dan para penari. Dikutip dari tafsir Al-Qurtubi 14-56. Imam Nawawi dalam Raudatul Talibin mengatakan, far'un dalam kurung cabang masalah, apa yang kami hukumi kebolehannya dalam pemaparan ini, keseringan melakukannya berkonsekuensi ditolaknya kesaksian karena tercederainya muru'ah. Maka barang siapa yang sering mencatur, pergi ke pemandian umum, tertolak kesaksiannya.
walaupun tidak disertai sesuatu yang membuatnya haram, karena di dalamnya terdapat hal yang mengabaikan muru'ah. Begitu pula orang yang sering menyanyi dan mendengarkannya. Ia mendatangi orang atau orang mendatanginya dalam kurung untuk menyanyi, atau ia mengambil budak perempuan atau budak laki-laki untuk menyanyi bagi orang lain. Begitu pula hukum sering menari dan menabuh marawis. Dikutip dari Rodatul Thalibin 11-230. Ulama mazhab Hambali juga berpendapat yang sama, yaitu orang yang menari ditolak kesaksiannya, ia tidak bisa menjadi saksi. Contoh ulama Hambali yang berpendapat demikian adalah Ibnu Muflih. Ia berkata dalam kitabnya Al-Mubdi fi Syarhil Muqni, maka tidak diterima kesaksian Al-Musaffi, dalam kurung orang yang sering menampar wajah, dan Al-Mutamashir, dalam kurung orang yang melakukan hal yang membuat orang lain mengejaknya. Penyanyi, penari, pemain catur, pemain kartu, dan orang yang makan di pasar. Orang yang meluncurkan kaki di hadapan orang, orang yang cerita jimaknya ia dengan istrinya atau budaknya, orang yang memasuki pemandian umum tanpa kain sarung, dan sebagainya. Dikutip dari Al-Mubdi 10-225. Jika para habib itu beralasan bahwa menari tarian temani itu adalah bagian dari budaya mereka, jadi ikut menari bersama itu bagian dari menjaga budaya mereka. Tentu menjaga budaya itu adalah suatu hal dan hilangnya muru'ah itu adalah hal lain. Masyarakat Indonesia juga memiliki tarian-tarian sebagai bentuk prasasti perjalanan peradaban dan heritage budaya mereka. Tetapi bukan berarti kesenian dan tarian itu dilakukan secara langsung oleh para ulamanya. Standar dan nilai suatu muru'ah sebenarnya adalah pilihan-pilihan individu untuk menilai dirinya sendiri. Walaupun kiai-kiai NU tidak mengharamkan orang menari marawis, contohnya, tetapi kita saksikan kiai-kiai muktabar di NU tidak ada yang melantai ikut menari bersama yang lainnya. Tentu tidak semua Habib Ba'alwi senang menari, tetapi yang tampak di media sosial, mereka yang dianggap sebagai ulama, imam besar, bahkan yang dianggap wali pun ikut melantai. Tentu ini berarti standar muru'ah mereka memang seperti itu. Kiai-kiai musola di kampung, penulis lihat lebih tinggi muru'ahnya khusus dalam hal menari ini dibandingkan kalangan yang dianggap wali dari kalangan Habib Ba'alwi. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.